عن ذكر الله تعالى فإنه لا يكون أي الشيطان الذي يأمر الله بفعلها ولا يشعر المعصية الذين هاروا الله عن النبيها ولا يخرج البرمان الجاهلين من العلم. والله كتب الشيخ علي بن بكر رضي الله عنه حيث يقول لك أن المدينة عليه الوضوء وليس قول تلك التي فيها. Terkadang kalau orang baca cepat itu salah. Oh, Habib Bahar yang bisa baca kitab, bodoh amat. Anak mondok 21 tahun. Itu sih duduk di depan. Kadang ada namanya lahan. Lahan itu kesalahan dalam mengucap. Apalagi anak kan cepat kan kalau baca. Kadang salah ucap, salah ucap. Ana baca kitab, ratusan kitab Ana baca, enggak salah. Dan ketika ada satu kesalahan dalam Ana membaca kitab, dipermasalahkan. Itulah namanya yang asum. Paham ya? Ratusan kitab Ana baca, enggak salah. Tapi aku kok enggak disiarkan? Yang disiarkan apa? Wah, salah kitab. Halo, oleh sebab itu biarkan. Mereka yang disuruh dari Allah, biarkan. Jadi mulai sekarang Anda bacakan pelan-pelan. Qala berkata, Sayyiduna, pemimpin kami. Siapa? Al-Imam Ali. Karena yang Allah muliakan wajhahu, wajah. Apa keluar ayat Rabbi juga? Berkata Imam Ali bin Abi Thalib, Anda kan bilang, Anda setiap menjelaskan itu, Anda nggak langsung ke apa yang dikatakannya, tapi Anda harus menjelaskan dulu yang berkata ini siapa. Siapa dia? Bagaimana dia? Tingkat keilmuannya seperti apa? Ini seperti apa? Anak orangnya begitu. Anak kalau menjelaskan itu luas. Tapi ini waktu anak menjelaskan panjang. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nantilah malam Selasa depan aja ya, baru ada bahas perkataan beliau. Intinya di sini beliau mengatakan la aduwa, tidak ada musuh. Ada minal jahl, tidak ada musuh. Ya, tidak ada musuh yang lebih berbahaya, yang lebih harus engkau musuhi. Tidak ada musuh yang lebih kuat, tidak ada musuh yang lebih besar, tidak ada musuh yang lebih utama. Tidak ada musuh yang lebih hebat, tidak ada musuh yang lebih musuh lagi. Tidak ada musuh yang lebih utama, tidak ada musuh yang lebih besar minal jahl, daripada kebodohan. Wal mar'u, dan seseorang itu aduun, adalah musuh majahir, dari apa yang tidak ia ketahui. Jadi orang itu adalah musuhnya. Jadi orang itu wal mar'u aduun, dan orang itu adalah musuh dari apa yang tidak ia tahu. Jadi hal-hal yang tidak ia tahu itu musuhnya dia. Dan musuhnya dia adalah hal-hal yang tidak ia tahu. Apa itu? Kita jelaskan dulu ini. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini dikatakan karramallahu wajhah, ya Allah muliakan wajahnya. Ulama ada yang mengatakan dua pendapat. Kenapa kok beliau diberi lakop gelar karramallahu wajhah? Kan udah jelasin, setiap lakop pasti ada yang pertama, ada yang mengatakan yang paling utama, yang paling kuat, lakop Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena Al-Imam Ali bin Abi Thalib bahkan disebut Ibnul Ka'bah, satu-satunya manusia yang lahir dalam Ka'bah,
dalam satu riwayat walaupun dhaif, ya, beliau tidak pernah wajahnya menyembah berhala. Beda dengan sahabat-sahabat ya. Karena beliau dari kecil itu udah dengar Rasulullah. Makanya diberi gelar karramallahu, yang Allah muliakan. Itu yang paling utama, yang paling kuat. Ada pendapat lemah. Pendapat lemah mengatakan ketika perang ada musuh mau memukul beliau, ketika beliau sudah meniduri musuh, mau dipukul itu musuh ludahi muka beliau. Beliau aja. Ditanya, ya Imam, kenapa tidak jadi kau bunuh? Sebelum dia ludahi aku ingin membunuhnya karena Allah. Tapi setelah dia ludahi wajahku, aku takut. Aku tidak jadi bunuh dia karena aku takut. Aku membunuh dia bukan karena Allah, tapi karena dia ludahi. Itu lemah. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah Allah muliakan wajah beliau karena beliau tidak pernah menyembah berhala. Paham? Beliau ya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib Asadul Badri wal Hunain. Beliau singa perang Badar dan singa perang Hunain. Sahabat Nabi Muhammad yang paling pintar, yang paling berani, yang dari kecil diasuh oleh Nabi Muhammad SAW, yang pendapatnya, ijtihadnya, ra'yinya diambil oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Syekh Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab. Kalau minta pendapat, minta nasihat, minta petunjuk, itu pasti kepada Al-Imam. Kenapa? Karena kecerdasan beliau. Beliau sepupu Nabi Muhammad sekaligus menantunya Nabi Muhammad. Seorang pria yang sangat tampan, rupawan. Seorang pria yang satu-satunya dinikahkan dengan Sayyidatuna Fatimah ketika segitu banyaknya sahabat-sahabat yang melamar Sayyidatuna Fatimah. Banyak yang melamar Sayyidatuna Fatimah, tidak Rasulullah beri, tidak Rasulullah kasih. Apa hadisnya? Ana basyarun mithlakum. Aku manusia sama seperti kalian. Aku menikah dengan anak-anak kalian. Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Hafsah, menikah dengan Sayyidatuna Aisyah. Aku sama, manusia sama, dan menikah dengan anak-anak kalian. Dan aku menikahkan anak-anakku dengan kalian. Sayyidina Utsman bin Affan, gelarnya apa? Dzulnurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau pernah menikah dengan dua putrinya Rasulullah. Setelah yang satu meninggal, baru Rasulullah nikahkan. Illa Fatimah, kecuali Fatimah. Pernikahan Fatimah, aku menunggu perintah langsung dari Allah, bukan dari itulah keutamaan Sayyidatuna Fatimah yang tidak dimiliki oleh putri-putri Rasulullah SAW. Sayyidatuna Fatimah satu-satunya perempuan yang tidak pernah haid. Rabi'atul Adawiyah haid. Sayyidatuna Maryam haid. Sayyidatuna Fatimah tidak pernah haid. Makanya beliau diumpamakan oleh para ulama itu bagaikan laki-laki. Kenapa? Karena beliau enggak haid. Makanya kan Rasulullah bilang, kullu bani Adam, setiap manusia nasabnya yang tasib nasabahu, bersambung nasabnya kepada ayahnya, kecuali Fatimah. Anak-anak Fatimah adalah anak-anak. Jadi Sayyidatuna Fatimah itu udah diumpamakan seperti laki-laki. Kenapa? Karena beliau enggak haid. Wanita suci, wanita mulia, wanita agung.
seorang manusia yang pertama kali masuk surga sesudah Nabi Muhammad. Wanita mulia tersebut Rasulullah kasih kepada Imam Ali. Bahkan bukan cuma Rasulullah kasih, saking ngarepnya Rasul sampai berkata, apakah Ali tidak tahu kalau aku punya anak Fatimah? Saking saking Rasulullah ngarep Sayyidina Ali untuk melamar Siti Fatimah. Cuma Sayyidina Ali malu, kenapa gak punya apa-apa? Gak punya apa-apa. Akhirnya beliau memberanikan diri. Beliau melamar Sayyidatina Fatimah dengan mas kawin baju Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah satu-satunya perempuan yang bisa membuat Sayyidina Ali menangis. Kapan sekali menangis? Ketika menguburkan Sayyidatina Fatimah sambil berkata, ya Rasulullah, amanatku telah aku jaga dan sekarang aku kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Dalam riwayat Rasulullah yang menampung mayatnya Sayyidatina Fatimah. Imam Ali bin Abi Thalib beliau kawin dengan Ali. Kenapa? Karena tidak ada yang sepupu, tidak ada yang sederajat dengan Sayyidatina Fatimah kecuali anak Imam Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang sangat pintar, kecerdasan beliau sampai orang dari ada hadis yang bawa Ustaz. Ana Madinatul Ilm wa Ali, aku kotanya ilmu dan Ali adalah ilmu. Bagaimana kau masuk ke satu kota kalau kau tidak melewati gerbang? Imam Ali adalah gerbang. Para ulama mengatakan kepintaran Imam Ali sampai jendela-jendela, daun jendela, terus lubang-lubang jendela di surga ada berapa, beliau tahu. Bentuk burung di surga seperti apa, bulunya ada berapa, beliau tahu. Daun-daun di surga itu seperti apa, beliau tahu. Jarak pintu antara kedua daun pintu di surga, kamar di surga seperti ini, beliau tahu semua. Siapa yang memberitahu? Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang lain yang diberitahu, siapa yang lain diberitahu? Jadi banyak apa-apa yang dimiliki oleh para sahabat itu dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai Ali, andaikan ada nabi setelah aku, maka engkau yang akan menjadi nabi. Saya tidak ada nabi setelah aku. Rasulullah khatamul anbiya. Karena itu luar biasa. Satu contoh kecerdasan. Ada orang yang bertanya kepada beliau, seorang roh, tanya ini pendeta, wahai Ali, nanya